Bab 734. Jangan panik, aku di sini. Ada jejak kaki di dua lorong pertigaan ini. Arzena dan yang lainnya tidak tahu ke arah mana harus pergi. Setelah beberapa saat, orang-orang berkumpul, dua orang ke kiri, dua orang ke kanan, masuk dulu ketemukan jalannya, dan semua orang tetap di belakang di pertigaan ini, menunggu di tempat. Sebelumnya, Kenzie berjalan ke pertigaan di sebelah kiri sebentar, tetapi dia berbalik setelah berjalan kurang dari 10 meter. Namun, kedua murid teratai putih berjalan di pertigaan ini dengan hati-hati selangkah demi selangkah. Puluhan meter jauhnya, hingga mereka sampai ke sebuah sudut. Keduanya berbelok di tikungan, mengangkat obor, dan melihat sudah ada tembok batu di depan mereka. Jelas lorong ini hanyalah jalan buntu untuk membingungkan orang. Sial, ini jalan buntu, tidak ada apa-apa di sini, ayo berbalik. Tepat ketika satu orang selesai berbicara, ubin lantai di bawah kakinya tiba-tiba tenggelam dengan bunyi klik, dan kemudian terdengar suara gemuruh, seperti suara batu bata dinding yang bergerak, tidak tahu mekanisme apa yang telah terpicu. Keduanya sedikit panik, dan salah satu dari mereka berteriak, lari. Kemudian keduanya segera berbalik dan melarikan diri ke arah asalnya. Tapi sebelum mereka berdua berlari ke pintu keluar pertigaan ini, patung perunggu biksu monster dan prajurit yang berdiri di pertigaan telah berputar dan bergeser, seolah-olah mekanisme jerat telah dipasang di dasar patung perunggu itu. Sambil berputar dan bergeser, patung itu menghadap bagian dalam pertigaan ini, memblokir pintu keluar dengan erat, dan dua orang di dalam tidak dapat melarikan diri. Kakak, bagaimana jadinya seperti ini? Beberapa orang yang masih menunggu berita di pertigaan semuanya dengan gugup melihat patung perunggu seorang biksu dan prajurit yang sepertinya ditarik oleh jerat dan berputar dengan sendirinya, membuat mereka semua sedikit ketakutan. Pasti mereka berdua menyentuh suatu mekanisme. Sebelum Arzena selesai berbicara, suara langkah tergesa-gesa datang, dan dua murid laki-laki yang menjelajahi jalan masuk telah mencapai pintu masuk lorong ini, tapi mereka terperangkap patung perunggu itu dan diblokir di dalam, tidak mungkin untuk keluar sama sekali. Kakak, cepat dan pikirkan cara, kami tidak bisa keluar. Keduanya sedikit cemas. Mereka sudah menyadari bahwa pasti akan ada hal buruk jika mereka tiba-tiba terhalang oleh patung perunggu ini, banyak hal bisa terjadi. Benar saja, segera setelah suara gemerincing mekanisme berhenti, minyak tanah yang terbakar meluap dari lubang ventilasi kecil setiap beberapa meter di atas dinding batu di kedua sisi yang tersumbat. Mengalir di tanah, minyak api menyebar, menelan semua yang ada di atas tanah pada kecepatan yang sangat lambat tapi stabil. Kedua murid laki-laki yang dihadang oleh patung perunggu di jalan samping segera panik, menyaksikan minyak tanah perlahan mengalir, dan segera jalan samping akan penuh dengan api, tetapi mereka berdua tertangkap oleh patung perunggu monster itu. Meski ingin melarikan diri, mereka tidak dapat melakukannya. Kakak, selamatkan kami dengan cepat. Keduanya benar-benar cemas, berteriak, sambil melepas pakaian mereka untuk memukul minyak tanah yang menyulut api, berusaha melindungi diri dengan segala cara. Tapi minyak tanah tidak bisa dipadamkan, mungkin dicampur dengan bubuk fosfor yang bisa menyala secara spontan saat bertemu udara. Semakin banyak mereka memukulnya, semakin kuat api akan menyala. Seluruh lorong makam yang tertutup segera dipenuhi dengan api yang berkobar, seperti lorong neraka panjang yang penuh dengan api. Orang-orang di luar pertigaan tidak ingin melihat kedua kakak laki-laki itu terbakar hidup-hidup di pertigaan ini, tetapi mereka diblokir di persimpangan oleh patung monster perunggu. Api memaksa mereka mundur lagi, jadi mereka hanya bisa menonton tanpa daya saat kedua kakak laki-laki itu berteriak dan berjuang di ujung yang penuh api melalui patung monster perunggu, dan kemudian jatuh ke tanah satu demi satu yang diselimuti api, dengan cepat terbakar bersih, bahkan tidak ada sedikit pun sisa tulang yang tersisa. Semua orang menyaksikan dengan ngeri, merasa kulit kepala mereka mati rasa, tetapi Arzena tidak pernah menunjukkan banyak ekspresi, dia menutup matanya dan melipat kedua telapak tangannya, dan memanggil nama Buddha kepada dua junior yang tewas dalam api. Tidak lama kemudian, api berangsur-angsur padam, dan suara mekanisme gemuruh terdengar lagi. Patung perunggu monster yang menghalangi persimpangan ditarik oleh mekanisme jerat, diputar dan digeser lagi, kembali ke posisi semula. Patung seorang biksu dan tentara berdiri menyamping di pinggir jalan, dengan wajah galak, seperti sebelumnya, menjaga pintu masuk pertigaan ini. Meskipun pintu masuk sudah jelas, kali ini tidak ada yang berani berjalan ke jalan samping ini lagi. Semua orang memandang Arzena, dan Arzena berkata tanpa ekspresi,
karena sisi kiri adalah jalan buntu, maka Agatha dan yang lainnya pasti pergi ambil jalan di sebelah kanan. Semua orang yang mati sudah pergi, dan mereka yang datang bisa dikejar. Kita harus terus menyelesaikan tujuan besar guru, pergi ke Tanah Suci, dan menemukan harta suci. Di sisi lain, Agatha tiba-tiba meraih Kenzie dan menghentikan langkahnya. Kenzie, apakah kamu mendengar suara? Sepertinya seseorang berteriak di lorong di belakang kita. Agatha mendengar suara samar. Itu ada di lorong di belakang. Suara melolong dan menjerit, meski jaraknya agak jauh, tetapi karena medan lorong makam yang sempit dan tertutup, suara yang jauh masih dapat ditransmisikan secara samar seperti mikrofon yang panjang. Kakak seniormu yang hitam dan jelek yang memimpin mereka. Kurasa kumbang darah merah itu tidak membunuh mereka semua. Sekarang, mereka perlahan mengikuti kita dari jauh. Telinga Kenzie jauh lebih tajam dari Agatha dan dia sudah mendengar gerakan di bagian belakang. Tetapi Kenzie tidak akan peduli dengan orang-orang itu. Jika Arzena dan orang-orang itu ingin mengikuti mereka untuk membuat masalah, Kenzie tidak akan menyia-nyiakan waktu dengan mereka, dan membunuh mereka semua. Kenzie telah lama tidak senang dengan biarawati Arzena yang jahat dan jelek. Selama dia berani datang, Kenzie akan menjadi orang pertama yang membunuhnya. Agatha sedikit bingung, dan mendesak Kenzie, ayo cepat pergi dan singkirkan mereka jauh. Jika Arzena menyusul, kita selesai. Kenzie masih berjalan maju tanpa terburu-buru berjalan dan berkata, mengapa kamu panik? Dengan aku di sini, kamu masih takut dengan biarawati Arzena yang jelek itu? Selama dia berani datang, aku hanya ingin menyelesaikan hutang sebelumnya. Agatha berkata, Kenzie, jangan remehkan Arzena. Dengan kekuatan Arzena saat ini, kamu pasti bukan tandingannya. Untuk mencegah terulangnya kecelakaan yang terjadi pada ninja wanita oriental terakhir kali, Master secara khusus mengumpulkan 5 tetua suci untuk membantunya membuka tendonnya dan meningkatkan keterampilannya. Sekarang Arzena telah menembus tenaga dalam pedang. Mendengar Agatha mengatakan ini, Kenzie sedikit terkejut. Dalam kesannya, biarawati Arzena yang jelek dipukuli oleh ninja Jepang tempo hari dan melarikan diri. Hanya saja dia tidak menyangka Arzena memiliki keberuntungan yang begitu baik sehingga dia benar-benar bisa mengendalikan energi dalam. Kamu harus tahu bahwa Kenzie baru saja mencapai keadaan melepaskan kekuatan internal dan kekuatan eksternal. Pada jarak beberapa langkah, masih mungkin untuk mengontrol tenaga dalam dan mengetuk titik akupuntur, tetapi untuk mengontrol tenaga dalam dan menjadi pedang, itu masih kurang satu tingkat. Agatha mempercepat langkahnya dan berjalan di depan Kenzie. Aku tahu kamu sangat kuat, tetapi kamu tidak boleh sombong. Arzena saat ini bukan terakhir kali kamu melihat Arzena. Jika dia benar-benar mengejar, kamu dan saya tidak bisa melarikan diri. Kenzie meliriknya, tetapi tidak bersuara. Mereka berdua berjalan sebentar, dan sampai di ujung lorong makam yang panjang. Ada juga 2 patung perunggu biksu dan tentara monster yang menjaga kedua sisi lorong, tapi kali ini tidak ada pertigaan di lorong itu, hanya 2 pintu batu tebal sebagai jalan keluar dari lorong itu tapi itu diblokir. Agatha tiba-tiba menjadi sedikit gelisah, dan berkata, Kenzie, saya sedikit khawatir. 2 patung perunggu biksu dan tentara monster itu tampak aneh. Ada peringatan bahwa tidak ada kelahiran dan tidak ada kematian, dan dewa iblis ditempatkan. Agatha menunjuk ke gerbang batu saat dia berbicara. Di atas, simbol aneh berwarna merah tua yang menarik perhatian menyerupai tanduk binatang terukir di dinding batu. Bab 735. Jangan menakuti dirimu sendiri. Ketika kamu melihat tanda ini, itu berarti kamu telah tiba di pintu masuk kuil merah. Kenzie berani, dan tentu saja dia tidak akan terpengaruh oleh kegelisahan Agatha, apalagi dia telah melihat tanda ini di peta harta karun suci. Dia mengetahui bahwa saat melihat tanda ini, dia telah tiba di kuil merah. Dia berjalan mendekat, meraih 2 tarikan tembaga pada 2 pintu divisi, dan menariknya pada saat yang sama, dan pintu batu itu perlahan-lahan dipisahkan. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang terjadi. Lihat, kita sudah berjalan keluar dari bukit, dan jika kita melangkah lebih jauh, kita akan melihat kuil merah. Dengan terbukanya gerbang batu, matahari sudah terlihat di luar. Di bawah sinar matahari, ada sebuah lembah kecil yang dikelilingi tebing terjal di depannya. Ratusan bunga bermekaran di lembah. Burung dan hewan langka terus berlari, dan ada mata air gemericik yang mengalir dari puncak salju yang menjulang tinggi di kejauhan.
Tempat ini penuh vitalitas, seperti surga yang tersembunyi. Keduanya berjalan ke lembah, dan setelah berjalan beberapa meter, mereka melihat tablet batu lapuk berdiri di antara bunga liar dan rerumputan langka. Mereka samar-samar dapat melihat beberapa prasasti sederhana di permukaan tablet yang sepertinya tertulis. Tempat penting kuil merah, dilarang masuk. Tertanda, biksu sesat. Melihat tablet batu kuno ini, Agatha akhirnya menjadi bahagia. Memang benar dia mengikuti Kenzi sepanjang jalan. Sekarang dia telah tiba di tempat penting kuil merah, tempat biksu sesat tinggal sendirian di tahun-tahun terakhirnya. Keduanya dengan santai berjalan mengelilingi lembah kecil ini 2 kali, melihat bunga dan tanaman eksotis di lembah ini. Kebanyakan dari mereka adalah kunyit, datura dan bunga dan tanaman liar merah cerah lainnya. Agatha melihat sekeliling, dan ada yang keluar dari emosi katanya, catatan rahasianya benar. Area kunyit, datura, dan bunga serta tanaman eksotis lainnya yang luas ini harusnya dibudidayakan secara khusus oleh biksu di tahun-tahun awal, sehingga area yang luas tertinggal. Konon bahwa biksu sesat paling suka menanam tumbuhan obat langka, terutama di tahun-tahun terakhirnya. Dia terobsesi dengan studi tentang pengobatan rahasia Tibet, jadi dia membuka halaman kecil sendirian, menanam bunga dan tanaman favoritnya, dan menggunakan bunga-bunga eksotis ini untuk obat herbal. Dia mencoba untuk meneliti dan menyiapkan berbagai ramuan dengan efek berbeda. Alasan mengapa disebut kuil merah adalah karena biksu di tahun-tahun terakhir mereka terlalu menyukai bunga dan tanaman merah cerah ini, jadi mereka memberi nama ini. Agatha berkata pada dirinya sendiri, Kenzi tidak berbicara padanya, tetapi melihat ke arah dinding bukit dengan mata air bukit yang mengalir di depan. Ada depresi alam yang besar di dinding bukit. Di gua yang tenggelam ini terdapat kuil batu yang sangat lapuk dengan 2 lantai dan panjang lebih dari 10 meter. Meskipun dinding batu bata terlihat lapuk dan terkelupas di mana-mana, namun seluruh candi batu tersebut masih kokoh, masih mempertahankan bentuk aslinya, dan belum runtuh. Kenzi memimpin Agatha ke reruntuhan kuil merah, dan pertama kali memasuki lobi kuil batu. Aula utama mengabadikan patung Buddha Tathagata besar dengan tembaga berbintik-bintik dan karat. Meskipun aula Buddha ini relatif luas, tidak ada yang bisa diperhatikan kecuali rumput liar yang muncul dari lantai batu bata. Kenzi melihat sekeliling dengan santai, lalu pergi ke aula samping yang berdekatan. Keempat aula samping masing-masing mengabadikan patung perunggu dari 4 penjaga Buddha, tetapi di depan patung Buddha King Kong yang tampak marah ini, ada juga peti mati kristal, yang tampaknya khusus untuk dilihat dan disembah orang. Kenzi berjalan ke peti mati kristal dan menyeka debu di penutup peti mati kristal. Keduanya dapat melihat dengan jelas bahwa ada mayat aneh berbaju zirah yang tidak membusuk sama sekali tergeletak di peti mati kristal. Mayat itu jelas manusia, tetapi ada bulu binatang yang tebal di wajah dan tangan, dan 2 taring panjang terlihat dari mulut mayat yang terlihat sangat menakutkan. Agatha sedikit takut, jadi dia bersembunyi di belakang Kenzi tanpa sadar, menatap gugup ke mayat aneh di peti mati kristal, tidak tahu apakah itu mayat manusia atau mayat binatang. Kenzi berkata dengan ringan, "Jangan takut, ini bukan monster, itu pasti sejenis manusia kera atau serigala, mungkin manusia yang dibesarkan oleh sekawanan serigala. Jika kamu menjinakkan mereka dan mengenakan baju besi pada mereka, akan terlihat seperti ini. Aku mungkin mengerti sekarang. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa tercatat dalam catatan rahasia bahwa biksu sesat menaklukkan banyak monster dalam hidupnya dan kemudian menjadi prajurit biksu di bawah gerbang kuil teratai putih. Ini mungkin merujuk pada pria di dalam peti mati." Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan, yang diabadikan adalah penjaga Buddha Dharma King Kong. Jelas, dia memberitahu semua orang bahwa pria yang terbaring di peti mati telah melakukan pelayanan berjasa dalam menjaga tempat suci. Dia harus diabadikan di aula Buddha, seperti santo pelindung, dan dikagumi selamanya. Berbalik dan melihat ke samping, jika tebakanku benar, mayat di peti kristal di 3 aula samping lainnya mungkin berada dalam situasi yang sama. Mereka adalah anak manusia atau kera yang dibawa pergi dan dibesarkan oleh binatang buas sejak mereka masih muda. Singkatnya, ini adalah pebukitan Himalaya. Ada hal-hal seperti itu. Di pebukitan primitif Himalaya lebih dari 1000 tahun yang lalu, hampir setengah manusia seperti ini. Diperkirakan akan ada lebih banyak manusia setengah binatang. Mendengar ini, Agatha bergegas ke aula samping yang berdekatan,
menyeka debu yang terkumpul di peti mati kristal, dan tentu saja, tebakan Kenzi benar. Di dalam peti mati itu ada mayat seorang lelaki tinggi liar yang mengenakan baju besi tetapi dengan rambut panjang di sekujur tubuhnya. Dia melirik Kenzi dengan berkedip di matanya yang indah, diam-diam mengagumi, pria ini sepertinya tahu banyak hal, dia memang orang yang pintar. Keduanya berjalan mengitari aula Buddha kuil merah sebentar, tetapi tidak menemukan apapun yang berharga, jadi mereka melanjutkan ke perhentian berikutnya, kuil putih. Menurut petunjuk peta harta karun suci, pintu masuk kuil putih berada di belakang mata air pebukitan yang mengalir di dekat kuil merah. Itu adalah lorong gelap seperti gua tirai air yang ditutupi oleh air terjun. Kemudian dijaga oleh patung-patung perunggu ganas dari biksu dan tentara, itu hanyalah sebuah gua sederhana. Melewati gua, melewati bukit, lalu menaiki tangga batu, keduanya berjalan sejauh 2 atau 3 kilometer, dan mereka sudah berada di puncak bukit yang tertutup salju. Medan di sini juga aneh, jelas merupakan puncak salju yang membeku di langit, tetapi ada danau bukit salju yang mengepul di tempat ini, yang mungkin merupakan mata air panas yang menyembur keluar dari tanah dan berkumpul bersama. Itu adalah sekitar setengah ukuran lapangan sepak bola, sangat jarang terjadi. Keduanya datang ke danau beruap dan melihat sekeliling, kecuali salju, bebatuan, dan danau yang mencair, tidak ada rumput atau pohon, dan mereka tidak melihat bangunan buatan seperti kuil. Kenzi duduk di atas batu dan dengan hati-hati mempelajari peta harta karun suci yang digambar ulang di tangannya, tetapi informasi panduan tentangnya berhenti tiba-tiba ketika dia mencapai puncak salju ini, tanpa instruksi apapun. Bisakah kamu menunjukkan kepadaku? Agatha melihatnya mengerutkan kening dan berpikir sendirian, jadi dia membungkuk dan duduk di sampingnya. Setelah menemukan di sini jauh-jauh peta harta karun suci yang digambar ulang ini tidak perlu lagi dirahasiakan, jadi Kenzi menyerahkan peta harta karun suci itu kepadanya. Agatha mempelajarinya untuk waktu yang lama, tetapi seperti Kenzi, tidak ada lagi informasi di peta harta karun suci ini, jadi tentu saja dia tidak bisa mengetahui di mana kuil putih akan berada. Kurasa di bawah danau ini. Kenzi berdiri, menurunkan ranselnya, lalu melepas mantelnya dan berkata, medannya lebih dari 1000 tahun yang lalu jadi tentu saja berbeda dari sekarang. Tidak menutup kemungkinan pada saat itu ketika biksu itu membuat gambar, danau di sini belum terbentuk. Mungkin ini hanya cekungan di puncak bukit yang dikelilingi puncak salju, atau tidak ada mata air panas di sini, tetapi seiring berjalannya waktu, bebatuan runtuh dan air mata air panas meluap dari bukit, dan kemudian secara bertahap berkumpul dan menenggelamkan kuil putih biksu sesat. Singkatnya, saya ingin pergi ke air untuk melihat-lihat, sedangkan untuk Anda, kamu harus tetap di sini dan menunggu kabar saya. Kenzi berkata dan telah menanggalkan bajunya, memperlihatkan bagian atas tubuhnya yang kokoh, dan melompat ke danau dengan plop. Agatha tertegun sejenak, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, dia melihat bahwa pria ini telah melompat ke dalam air dan menghilang, dan dia tidak bisa membantu tetapi mulai berjuang di dalam hatinya, haruskah saya pergi ke air bersamanya untuk melihat-lihat? Jika dia menemukan harta karun di bawah danau, akankah dia menyembunyikannya dariku dan mengambilnya sendiri? Pada saat ini, Agatha secara tidak sengaja melihat sekilas dari sudut matanya. Jauh di bawah, Arzena dan yang lainnya sudah muncul di tangga batu menuju puncak bukit. Agatha buru-buru menundukkan kepalanya, bersembunyi di balik bebatuan, dan menyaksikan dengan gugup. Kakak, lihat. Ada jejak kaki di depan, rubah Agatha itu pasti membawa pria itu ke puncak salju di atas. Percepat dan kejar mereka. Jika Agatha berani melawan, bunuh saja dia. Arzena menghunus pedangnya dari belakang, memimpin beberapa murid laki-laki dan mendekati puncak bukit. Agatha sedikit panik, mengetahui bahwa begitu dia bertemu dengan saudari Arzena, dia akan ditangkap dan dihukum berat, atau dia akan dibunuh di tempat, tidak ada jalan lain. Tetapi puncak bukit yang tertutup salju ini tidak terhalang, bahkan jika dia ingin menghindari mereka, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Jadi dia buru-buru melepas pakaian yang dilepas Kenzi dan menyembunyikannya di gua yang berantakan. Kemudian, tanpa melepas pakaiannya, dia berjalan perlahan ke danau, menarik napas dalam-dalam, dan menyelam ke dasar air.